Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkata bahwa akan tercipta 5 juta lapangan kerja hijau atau green jobs. Nah, dengan cara salah satunya adalah hilirisasi atau pengelolaan bahan tambang. Namun, pada faktanya saat ini pengelolaan bahan tambang justru merusak lingkungan. Dan nilai green jobs itu bisa menjadi negatif. Lalu, bagaimana nih dan apa hubungannya green jobs dengan hilirisasi? Kita kan belum tahu sektor apa yang kemudian dilabeli sebagai green job gitu. Karena bisa jadi sektor-sektor yang dilabeli sebagai green job juga nggak green-green amat, atau dalam banyak istilah disebut sebagai green washing, mencuci sektor-sektor yang sebenarnya kotor seolah-olah kemudian menjadi bersih. Hilirisasi misalnya, kalau kemudian hilirisasi mineral-mineral kritis seperti nikel, bauksit, kuarsa begitu, dia dianggap sebagai green job karena dia dilekatkan dengan kebutuhan transisi energi. Padahal seperti saya bilang tadi, perluasan dari pertambangan mineral ini justru mengakibatkan perusakan lingkungan, deforestasi, pencemaran badan sungai, tanah, dan udara gitu. Maka nggak bisa dong kita bilang bahwa hilirisasi atau pertambangan mineral kritis ini menjadi bagian dari green job. Menurut Fani, label green jobs ini seringkali berakhir kepada greenwashing. Oleh sebab itu kita perlu melihat lebih dalam prinsip-prinsip keadilan yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Apakah masih ada pelanggaran hak asasi manusia ataupun tindakan perusakan lingkungan dari semua rantai pasok yang menjadi bagian di dalamnya. Jika kemauan dan tindakan politik serta regulasi yang diberikan sudah mendukung transformasi energi, maka tidak perlu diberikan label, hanya cukup dikerjakan saja. Sementara, agenda hilirisasi sebagai upaya transisi energi yaitu penurunan emisi gas rumah kaca, menurut Fani justru masih banyak yang menyebabkan kawasan hutan alam hilang di Indonesia. Selain itu, dalam pembahasan penguasaan lahan masih lebih banyak membahas terkait wilayah-wilayah di darat, alias bias darat. Perbincangan soal penguasaan lahan masih berfokus di darat, misalnya disebut petani gurem mempunyai lahan jauh lebih sedikit gitu. Tapi ketimpangan penguasaan di ruang laut itu juga nggak kalah wilayahnya gitu ya. Nelayan tradisional kita tuh nggak punya akses yang dilindungi oleh pemerintah gitu untuk aktivitas mereka sebagai nelayan tradisional. Penjelasan yang juga kurang mendalam pada debat Cawapres kemarin yaitu terkait pilihan bentuk ekonomi. Kenapa keputusan bentuk ekonomi menjadi hal penting? Pilihan bentuk ekonomi apa yang akan dikembangkan di Indonesia itu akan menentukan bagaimana cara kita memandang lingkungan. Kalau kita masih jatuh kepada ekonomi ekstraktif, memandang alam itu sebagai komoditas yang bisa diekstrak untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi semata, yang mana disparitas atau kesenjangan pendapatannya juga sangat berbeda gitu. Para oligark, para investor dan pengusaha menguasai jauh lebih banyak, mendapatkan keuntungan lebih banyak, sementara masyarakat hanya mendapatkan dampak. Tentu kita nggak menginginkan bentuk ekonomi yang seperti ini, gitu. Ekonomi yang tidak mengakui perlindungan dan kelestarian alam, gitu. Nah, bagaimana menurutmu? Apakah kebijakan ekonomi yang tepat untuk transformasi energi ini sendiri? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.